Halo Re, selamat datang di Rekomentar. Kali ini, kita kedatangan HP Notebook 14S, laptop utility dari HP yang serba bisa lah buat pemakaian harian, kayak kerja, nonton, game ringan, bisa lah diribas. Untuk variannya banyak banget dan rentang harganya juga lebar, tergantung spesifikasi yang dipilih. Tapi kali ini, kita tes varian paling murahnya aja, buat ngeliat paling basicnya aja kayak gimana sih. Saat video ini dibuat, harganya ada di kisaran 6 jutaan. Tapi cek-cek aja, kadang suka ada diskon jadi 5 jutaan. Kalau kalian tertarik setelah nonton reviewnya, linknya udah kita taruh di deskripsi. Dari luar, nggak kelihatan ada yang spesial dari laptop ini. Bagian depannya ada logo HP aja di tengah, sementara di bawah ada lubang-lubang buangan panas, serta karet-karet pelindung supaya nggak gesekan langsung sama meja. Secara dimensi juga bukan yang paling tipis atau paling ringan, tapi nggak terlalu bongsor juga, dengan ketebalan sekitar 2 cm dan berat 1,5 kg. Engselnya agak berat, jadi mesti pakai 2 tangan ya, supaya bodinya nggak angkat. Dan bisa dibuka sampai sekitar 130 derajat. Setelah dibuka, kelihatan nih layar 14 inchinya, walaupun bezelnya masih kelihatan lebar ya. Di bagian atas layarnya ada webcam, dan di bawahnya ada logo HP. Layarnya ini standar banget sih. Unit yang kita pegang ini pakai panel dengan resolusi HD aja, belum Full HD ya sayangnya. Warnanya juga kerasa kurang gonjreng, kayak agak muted gitu. Kalau buat sekedar kerja, video call, atau nonton YouTube yang nyantai sih udah cukup lah ini. Tapi ya sekedar cukup aja sih, nggak ada yang spesial dari layarnya ini. Di bawah layarnya, kepasang keyboard ukuran full size tanpa numpad. Tapi yang kita seneng, udah ada backlight putih nih di harga segini, yang ngebantu banget kalau ngetik di kondisi yang kurang terang. Toolsnya pun lumayan nyaman buat dipakai kerja lama, walaupun flexnya masih kerasa banget sih, apalagi di bagian tengahnya. Di bawahnya ada touchpad dengan tombol klik kiri kanan, yang udah kerasa agak jadul sih kalau sekarang. Serta di sekelilingnya ada aksen garis-garis kayak serat kayu gini. Dan di sini ada ketempel logonya nih, yang nunjukin kalau unit yang kita tes ini pakai prosesor AMD Athlon Silver 3050U dengan grafis Radeon Integrated. Secara kelas, prosesor ini emang golongannya buat laptop yang budget. Maklum lah, masih 2 core dan base clocknya di 2,3 GHz. Dari hasil benchmark aja udah kelihatan kan, kira-kira kencangnya seberapa. Ya buat kerjaan sehari-hari kayak ngetik, Microsoft Office, browsing, nonton film, itu jelas udah cukup banget. Tapi buat yang lebih berat kayak gaming, ya mungkin mesti lebih diatur dikit ekspektasinya. Bisa aja sih, tergantung game yang kalian mainin. Kalau misal, kalian kerja di terus main solitaire atau Zuma, malah lancar-lancar aja ini. Bisa banget, asal tetap ingat kerja ya. Kita coba yang lebih berat macam CSGO juga bisa dapat di rata-rata 30 fps. Walaupun kurang nikmat, tapi kalau mau ya bisa aja sih. Untuk lebih dari itu, ya udah sulit sih, soalnya masih terbatas banget. Dengan CPU dual core, GPU integrated, serta RAM cuma 4 GB. Tapi laptop ini emang targetnya jelas bukan buat gamer, melainkan buat orang yang butuh untuk pemakaian harian aja sih. Untuk target penggunanya, yang butuh laptop terjangkau, nggak dipakai game atau macem-macem, udah cukup banget sih. Pakainya pun nggak ribet, soalnya keyboard sama koneksinya tergolong lengkap banget. Di sebelah kanan, selain ada port DC-in charger, ada port Ethernet, HDMI, 2 port USB Type-A, serta audio combo jack. Sedangkan di kiri, ada 1 port USB Type-C, SD card reader, serta ada Kensington lock buat kunci laptopnya, misalnya pas dipakai di coffee shop gitu. Lengkap kan? Buat temenin kalian kerja, baterai 41 Wh-nya emang bukan yang paling gede juga. Dari pemakaian kita, dengan brightness layar 50%, rata-rata buat ngetik sambil denger lagu, berkurang sekitar 18% dalam sejam. Sementara buat setelah video, berkurang sekitar 17% dalam sejam. Jadi ya laptop ini aman lah buat dipakai 5-6 jam. Tapi kalau buat kerja seharian 8 jam gitu, baiknya sambil ready bawa charger juga sih. Toh charger bawa 45 wattnya ini kecil banget kok buat dibawa mobile, nggak bakal ngeberatin. Kalau misalnya tinggal ngecas gitu, dari kosong dalam setengah jam bisa keisi 35%, dan dalam sejam bisa keisi 60%. Sedangkan kalau mau penuh banget, perlu sekitar 1,5-2 jam lah. Kemudian untuk fitur hardware lain, kameranya udah 720p, ya udah cukup oke lah, misalnya buat meeting online. Dan seenggaknya bukan VGA lah, kayak kebanyakan laptop murah. Gitu juga ada 2 speaker yang tergolong cukup lah. Defaultnya sih agak kurang menurut kita, tapi bisa ditingkatkan pakai software HP Audio yang bisa ngatur sesuai preset setting. Atau kalau mau lebih detail, bisa atur manual kayak bass treble-nya seberapa, hingga equalizer-nya juga. Kira-kira ginilah hasil keluar dari speakernya. Dan yang terakhir, untuk OS-nya juga udah termasuk Windows 10 pre-installed, jadi tinggal pakai aja, walaupun belum termasuk Office-nya.
So, itu dia HP Notebook 14S. Secara umum, laptop ini emang cocok buat kamu yang butuh laptop untuk kerja harian. Paling tinggal sesuaikan aja level performanya yang kalian butuh kayak gimana. Kalau kerjanya ringan banget kayak ngetik-ngetik doang, rasanya CPU macam AMD Athlon Zephyr ini udah cukup banget. Tapi kalau mau yang lebih kenceng, bisa ngelirik macam yang AMD Ryzen 5 juga ada. Cuma karena range-nya yang lebar ini, kesannya harganya emang gak semurah itu buat yang murahnya kayak Athlon Zephyr ini, soalnya emang kebagian fitur yang harusnya buat laptop yang lebih mahal, kayak backlight keyboard misalnya. Tapi justru buat varian yang agak tinggi, malah kerasa agak kurang, soalnya kayak desain sama lainnya, kayak biasa aja. Kalau masih bingung, langsung aja deh mampir ke rekomendar.com, biar kita kasih rekomendasi yang paling sesuai dengan budget sama kebutuhan kalian. Oke, sementara segini dulu aja kali ya review kali ini. Silahkan like, subscribe kalau konten bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, dan adios!